Pada saat ini, kelompok kami akan membahas tentang pemimpin yang berwawasan oikumenis di Indonesia. Ada 4 poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pemimpin dan kepemimpinan Kristen. Pemimpin adalah orang yang memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah cara seseorang untuk memimpin. Kita bisa melihat bahwa pemimpin berkaitan dengan orangnya, sedangkan kepemimpinan berkaitan dengan cara seseorang untuk memimpin dengan tujuan tertentu. Kepemimpinan juga berkaitan dengan kewibawaan. Kewibawaan dibedakan menjadi 2, yaitu wibawa pribadi dan jabatan. Wibawa pribadi ialah karunia yang diberikan kepada seseorang, sedangkan wibawa jabatan berhubungan dengan kedudukan yang diberikan untuk mengarahkan sebuah organisasi untuk menggapai tujuan bersama. Jadi ada kuasa yang diterima. Jadi kuasa yang dimaksud ialah upaya untuk memperoleh kepercayaan dari anggota organisasi tersebut. Nilai mendasar dari kepemimpinan yang mempersatukan adalah pemimpin yang memiliki prinsip kebenaran, pengampunan, perdamaian, dan kasih. Yang kedua, pergerakan oikumene. Pergerakan oikumene ini mempunyai maksud dan tujuan, yaitu memiliki upaya untuk menyatukan gereja yang terpisah untuk menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Ketika gerakan oikumene ini ditarik ke latar belakang Indonesia, maka tidak hanya berbicara dunia kekristenan, tetapi pergerakan oikumene harus dipahami sebagai pergerakan yang membawa kehadiran orang Kristen dan gereja Kristen di Indonesia yang dapat menyatu dengan segala perbedaan yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kehadiran orang-orang Kristen di Indonesia harus dipahami sebagai suatu penyatuan dalam upaya menghadirkan tanda-tanda damai sejahtera kerajaan Allah di berbagai konteks, sehingga kesalehan dan komitmen dapat berjalan selaras untuk kekristenan bisa berkembang di mana saja. Kehadiran Kristen di Indonesia dipahami sebagai usaha mendirikan kerajaan Allah, yakni berlakunya keadilan, kebenaran, kesetaraan, dan kesetiakawanan sosial. Pemimpin Kristen di Indonesia berada dalam satu tujuan bersama untuk ikut berperan dalam menyatukan saudara-saudara yang berbeda keyakinan dan agama untuk membangun nasional demi cita-cita para pendiri bangsa yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang harus dimiliki pemimpin Kristen dalam panggilan imannya. Baiklah, kita akan melihat bagaimana pemimpin Kristen di pentas oikumene di Indonesia. Mungkin kita bisa melihat beberapa tokoh-tokoh yang beragama Kristen yang mengambil peranan penting di dalam pembangunan kemajuan daripada bangsa Indonesia. Yang tidak asing lagi seperti Wage Rudolf Supratman, Tahibonar Simatupang, AMB Tambunan, Urip Noto Hadimi Jojo, Sultan Gunung Mulia, dan lain segala macamnya. Ini adalah beberapa tokoh-tokoh yang mempunyai peranan penting yang memberikan sumbangsi kemanusiaan demi pembangunan kemajuan negara Republik Indonesia. Dari beberapa tokoh tersebut juga kita bisa melihat yang tidak asing lagi, kita melihat Basuki Cahayapurnama atau yang disebut dengan Ahok. Beliau adalah Gubernur DKI Jakarta yang merupakan sorotan publik karena gebrakannya yang begitu kontroversi. Seperti tokoh-tokoh yang saya sebutkan, mereka itu berpegang pada firman kehidupan. Mereka ikut berlomba dalam mengerjakan tugas pembangunan. Itu tertulis di dalam Filipi 2 ayat 15 dan 16. Tokoh-tokoh yang saya sebutkan tersebut ini merupakan bentuk daripada keterlibatan pemimpin-pemimpin Kristen di pentas oikumene. Mereka berusaha memasukkan altar, memperkenalkan altar terhadap pasar politik, terhadap pasar pembangunan yang tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka berperan aktif. Dengan demikian, peranan pemimpin Kristen ternyata memberikan kemajuan, kontribusi yang penting di dalam pembangunan negara Republik Indonesia. Baiklah, kita akan melihat bagaimana
kedirian dan kepribadian daripada seorang pemimpin. Pemimpin itu bukan berarti seorang tokoh yang sangat berpengaruh saja di dalam masyarakat. Kita bukan memandang hanya sampai di situ, tetapi ketika kita berbicara bagaimana kedirian dan kepribadian sang pemimpin, kita itu berbicara tentang seseorang bisa dijadikan jadi pemimpin ketika dia dipercayai oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat ketika ia memberikan nilai-nilai serta peranan yang baik di dalam perilakunya. Maka dengan demikian pemimpin itu harus mempunyai integritas, bertanggung jawab, mempunyai pengetahuan yang luas, lalu percaya diri, mempunyai kepribadian atau jiwa sosial yang baik. Lalu kepemimpinan itu dengan meyakinkan orang lain, dia dapat membangun organisasi tersebut. Maka kedirian dan kepribadian sang pemimpin yang harus ada dibangun adalah tentang nilai yang merujuk pada hakikat dari kepemimpinan itu. Maka dengan demikian apakah nilai tersebut? Yaitu kewibawaan. Kewibawaan yang dimaksud adalah tentang ketika seseorang dapat memperlihatkan serta memberikan teladan yang baik kepada banyak orang. Kedua, berbicara tentang kedirian kepribadian seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan atau kapasitas intelijensinya yang baik. Maka demikian pemimpin itu harus bertujuan agar seseorang mampu menghadapi masalah. Pemimpin itu harus mampu kreatif, membantu menjawab permasalahan yang ada melalui pengetahuan intelijensinya. Bahkan di dalam kehidupan yang ekumenis, para pemimpin dapat menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi serta bagaimana cara dia mensiasati perubahan-perubahan yang terus terjadi. Dan yang berikut berbicara dengan kedirian seorang pemimpin. Pemimpin itu harus punya jiwa yang bersosialisasi, harus mempunyai jiwa kepemimpinannya yang berperan menggumuli, membantu orang yang dipimpinnya, bukan hanya sekedar duduk lalu berorganisasi semata. Maka dengan demikian inilah yang menjadi intelijensi moral daripada seorang pemimpin. Baiklah, kita akan melihat bagaimana kesimpulan kelompok kami melihat pemimpin yang berwawasan ekumenis di negara Republik Indonesia. Pertama-tama kami mengambil kesimpulan adalah pemimpin yang berjiwa ekumenis adalah pemimpin yang menjunjung nilai kemanusiaan, yang mampu memperjuangkan dengan totalitasnya nilai-nilai kemanusiaan. Pemimpin yang ekumenis menurut kelompok kami, jika ditinjau dari sudut teologi Perjanjian Lama, Kejadian 29 ayat 7, pemimpin adalah pemimpin yang diurapi oleh Allah. Mazmur 89 ayat 31, pemimpin itu adalah menjadi anak Allah. Maka sebagai fungsi yang diurapi oleh Allah dan menjadi anak Allah, maka pemimpin tersebut harus menjadi eksekutor dari kehendak Allah, mampu menata, mampu memelihara sosial kehendak Allah. Dengan demikian, pemimpin yang ekumenis adalah alat dari kesejahteraan Allah. Dalam perspektif Perjanjian Baru, pemimpin adalah berlandaskan kasih kepada Allah. Matius 4 ayat 18 sampai 19. Yang kedua, pemimpin adalah mampu melayani yang dipimpinnya. Matius 20 ayat 20 sampai dengan 28. Maka pemimpin yang mewujudkan kehendak Allah tanpa melihat suku, ras, agama dan budaya adalah kepemimpinan yang ekumenis, yang mampu menerapkan nilai kemanusiaan, karena nilai kemanusiaan adalah bagian dari nilai-nilai hidup berbangsa dan bernegara yang berlandaskan undang-undang dan Pancasila. Demikian dari kami, salam sehat, Tuhan memberkati.